Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama akan membangun ibadah di dalam kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus masa Paskah. Mari kita awali ibadah kita ini dengan bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 59 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ibadah persiapan perjamuan kudus pada petang hari ini bersama-sama kita lakukan hanya di dalam kuasa Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, berkat, anugerah, dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Dan mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 256. Kita pujikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Gusti sinale pinggul kota remata saning poro jalma srana rakang suci sampurna puji asmanyo swawi muji asmanyo swawi muji asmanyo srana rahe tinebus puji asmanyo rahe dadya tuwing uripku kang wis ngrembat saking dosaku kita rinekso kanthi setya puji asmanyo swawi muji
Sama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam persiapan perjamuan kudus masa Paskah ini, kami hadir di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kami untuk Engkau bersihkan, Engkau sucikan, sehingga kami benar-benar siap menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau hadir berfirman bagi kami semua, sehingga kami memahami makna perjamuan itu bagi kehidupan kami. Baik kehidupan kami selaku pribadi di hadapan Tuhan, maupun kehidupan kami selaku jemaat sebagai tubuh-Mu ini. Sehingga Tuhan, hidup kami selalu Engkau perbaharui menjadi umat percaya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga perjamuan masa Paskah ini benar-benar mengubah hidup kami menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman ini, kami sepenuhnya berserah kepada-Mu. Engkau sendiri yang hadir membimbing kami. Engkau urapi kami dengan roh dan hikmat Tuhan. Sehingga benar-benar kami memahami dan mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman akan kita baca dari Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perjamuan kudus masa Paskah akan dilayankan oleh gerejanya, khususnya GKJ Jemaat Singosari, pada Jumat Agung tanggal 2 yang akan datang. Dan di dalam perjamuan itu kita mengingat-ingat sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu kematian dan kedatangan Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam peristiwa itulah kita memperoleh sebuah keselamatan. Asal kita percaya. Nah, dalam kesempatan seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu yang sangat aktual jika kita merenungkan kembali apa makna dari percaya dan selamat itu. Karena terus terang banyak sekali warga yang belum jelas benar tentang hal ini.
Seringkali masalah iman, masalah percaya, masalah keselamatan ini dipahami secara statis, bukan sesuatu yang dinamis dalam hidup ini. Tak masalah apa yang aku lakukan, baik atau jahat, yang penting aku percaya, maka aku selamat. Tak masalah apakah aku ini seorang pencuri, seorang perampok, seorang koruptor. Yang penting aku percaya, maka aku selamat. Tak peduli apakah dalam hidup saya ini penuh dengan trik-trik yang licik demi mencapai apa yang saya harapkan. Asalkan saya percaya, saya selamat. Bapak Ibu, itu pemahaman yang statis tentang iman, percaya, dan selamat. Dan tentu bukan yang seperti itu. Karena kalau dalam kitab suci dibicarakan tentang selamat, tentang iman, tentang anugerah, semua bersifat dinamis. Ada sebuah usaha dari kita bagaimana hidup baik sesuai dengan kehendaknya. Tapi sekaligus ada anugerah dari Tuhan. Karena usaha sendiri, Bapak Ibu, takkan pernah membuat kita selamat. Karena tak ada orang yang sempurna di dunia ini. Seperti yang sering kita ketahui, bahkan nabi besar kita seperti Musa pun tidak sempurna. Sehingga ia tidak boleh memasuki tanah Kanaan karena ketidaksempurnaannya. Abraham yang kita sebut bapak orang percaya itu pun ya sama saja. Kalau kita teliti perjalanan hidupnya, dia pun sering menjalankan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau hanya mengandalkan usaha kita, apapun yang kita lakukan, impossible. Kita bisa menerima keselamatan. Oleh karena itu diperlukan juga anugerah karena percaya kita. Tetapi saudara-saudara yang harus diketahui, jadi dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh satu dan yang lain itu saling dihilangkan. Oleh karena itu, dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17 tadi, kata percaya, atau saya baca lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata percaya di sini dalam bahasa aslinya sering disebut pistis atau pistos, bahasa Yunani. Kata pistis atau pistos ini tidak sekedar ya, aku percaya kepadamu Tuhan. Tapi kata pistos di sini mengandung juga makna kesetiaan. Aku percaya padamu Tuhan dan aku setia kepadamu. Setia untuk apa? Ya, setia mengikuti Dia. Setia menjalankan perintahnya. Setia melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan, ya Tuhan, aku percaya, itu sekaligus sebenarnya dalam kata percaya itu juga ada tekad, ya Tuhan, aku selalu setia kepada. Nah, orang seperti inilah yang memperoleh sebuah keselamatan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes, hidup yang kekal.
Jadi sekali lagi, iman, anugerah, keselamatan harus kita pahami secara dinamis. Bukan pasif. Dan titik pokoknya aku percaya, aku selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itulah makna perjamuan kudus, salah satu makna perjamuan kudus masa Paskah ini. Di mana ketika kita makan roti dan minum anggur ini, kita diingatkan kembali, aku adalah orang yang percaya. Dan aku adalah orang yang telah dianugerahi keselamatan itu oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Maka aku harus pistos kepada Dia. Iman tapi sekaligus setia kepadanya. Dan itu akan selalu diperbaharui, diingatkan melalui perjamuan masa Paskah ini. Demikian Bapak Ibu, makna perjamuan kudus Paskah. Kita lihat di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17 tadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sejenak kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam ibadah persiapan perjamuan kudus saat ini juga akan kita doakan sarana prasarana perjamuan, roti dan anggur sebelum dibagikan kepada seluruh warga. Petugas dipersilahkan maju ke depan. Mari ketua kelompok dipersilahkan ke depan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, inilah diri kami. Kami penuh dengan kekurangan. Kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Jika semua ini diukur hanya karena kebaikan dan kesalehan kami, pasti semua ini tak mungkin terjadi. Hanya karena kasih-Mu lah Engkau memanggil kami untuk menerima perjamuan-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing hanya ke tangan-Mu. Engkau yang menyucikannya, sehingga benar-benar perjamuan kami terima dengan penuh sukacita. Dan perjamuan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga kehidupan jemaat-Mu. Roti, anggur yang sudah tersedia, Engkau berkati, Engkau sucikan. Sehingga ini benar-benar bisa menjadi sarana perjamuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui sarana ini Tuhan bekerja untuk memberkati kami semua. Anggur dan roti ini akan dibagikan kepada seluruh warga. Dan mereka akan memakan dan meminumnya di dalam perjamuan masa Paskah yang akan datang. Berkati dan sucikanlah hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Mari Bapak Ibu, sekarang kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 158 ayat yang pertama saja, dan kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sapodo bunga nampe di kabegjan surga, karena kita wong dosa ingan tak sakingan toko dan sabunga ing patunggilan Gusti dan sinung kesan sejati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, inilah persembahan yang boleh kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Lebih-lebih anugerah keselamatan kekal melalui pengorbanan Tuhan kami di kayu salib itu. Berkati dan sucikanlah sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, kami juga doakan berbagai persiapan-persiapan yang ada berkaitan dengan perjamuan kudus masa Paskah ini. Sehingga pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 2 April yang akan datang benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Semua yang bertugas, para pelayan yang ada juga Engkau persiapkan. Sehingga melalui kehadirannya, melalui pelayanannya, benar-benar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Engkau juga yang memberi kesembuhan. Mereka yang kekurangan, Engkau memberi kecukupan. Mereka yang lemah, Engkau memberi kekuatan. Kami juga berdoa berbagai program-program jemaat-Mu. Engkau berkati dari bidang teologi, bidang persekutuan, bidang penata layanan, cinta kasih, dan pelayanan. Sehingga semua benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tak lupa kami juga serahkan negara dan bangsa kami hanya ke tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir. Engkau memberkati negeri yang kami cintai. Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat yang bertanggung jawab. Engkau beri kekuatan dan hikmat bagi mereka, sehingga mereka bersama-sama dengan masyarakat mampu membangun negeri yang kami cintai ini, benar-benar menjadi negeri yang berlimpah dengan anugerah, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan, demikian doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 113 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nanti ayat yang kedua kita pujikan dengan berdiri. Gusti Yesus sang pamarto kula nere patuko manggul saliping saminyo klayan pingaing driyo kula patuko kiatken saketotahan sisa sampun ngantos kemuritan sampun juwo ing mana
diantini laring mitra sinengi taning donya kula manteping pracaya derek Gusti slaminya lamun Gusti ingkang nganti kepekjan kang pinangyo lamun Gusti kang ngasihi mokal yen to ciloko. Kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Allah, sumber dari segala berkat, anugerah dan damai sejahtera, selalu hadir, menyertai, mengasihi saudara-saudara, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mugi sramating Gusti lan siek Sang Rama wa panungi ing Roh Suci tumrap ing kawula. Dipersilahkan duduk. Demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, ibadah persiapan perjamuan kudus masa Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.